Shalom. Kita kembali berjumpa, beribadah saudara ya. Saya sudah 2 minggu tidak beribadah, rasanya kangen banget saudara. Bener loh saudara, saya tuh kalau nggak ibadah seminggu pun kangen saudara. Kemarin kita di Labuan Bajo 2 minggu, saya hari Senin itu Selasa itu udah naik motor sama Ibu Ida kan, Ibu Gembala. Jadi kita sewa motor tiap hari. Kita muter-muter, adakah GBI di sini, adakah gereja di sini. Kalau ada GBI, ayo kita buka GBI di Labuan Bajo, orang gitu kan. Setelah gitu, udah cari-cari lokasi. Dan kita keliling-keliling muter-muter. Saya cari ke telepon ketua saya, Pak ada nggak GBI di Labuan Bajo? Saya telepon teman saya, misi, teman dari dokter ministry, ada nggak GBI di Labuan Bajo? Saya muter-muter, kalau nggak ada kita buka aja di sini. Ya kan, kita bisa taruh riset bagi gembala di sini. Langsung ketawa dia. Kita kan ada taruh alpet di sana. Waduh Pak, saya nanti hitam saya Pak di sana Pak. Putih bisa jadi hitam di sana. Panas banget. Saya cari-cari saudara. Saya cari-cari kalau ada kita mau beribadah di sana. Ketemulah GBI Rock di sana kan. Ya kan saya ngomong, kita bisa beribadah. Puji Tuhan, ada gereja. Jadi kita minggu bisa beribadah di sana. Saya lapor sama ketua saya. Terus Pak jangan ibadah aja Pak, khotbah dong. Enggak lah, saya mau jadi jemaat aja. Saya mau mendengar Bapak Gembala di sini khotbah, saya dengarkan, saya ibadah sebagai jemaat, ya kan? Masa jadi gembala terus? Jadi jemaatlah kita, ya kan? Masa di mimbar terus? Duduklah sebagai jemaat, dengarkan firman Tuhan. Enggak tahu di telepon Pak Gembala sana, Bapak Budi ada di Labuan Bajo ya? Ayo khotbah. Tahu dari mana? Di telepon dari Jakarta. Itu ada dari Sinode GPI, Departemen PI, ada di Labuan Bajo tuh, itu dia khotbah. Saya nggak tahu di situ khotbah saudara. Akhirnya saya gagal jadi jemaat saudara. Saya rindu jadi jemaat, bener loh. Saya rindu jadi jemaat, dengarkan firman Tuhan. Kita tiap minggu kasih firman Tuhan. Tapi kita khotbahin orang. Bagaimana kita rasa dikhotbahi kan? Nah, saya dengar saudara, saya kangen sekali. Cepat sana tuh jauh, 1 jam naik mobil saudara. 1 jam naik mobil, naik angkot. Rame-rame ke gereja. Semangat ibadah, tepuk-tepuk tangan. Ibadah semangat banget. Di sini tepuk tangan gini aja. WL-nya sudah semangat. Angkat tangan, tepuk tangan. Gini aja. Saudara, ibadah mengandung janji. Pujian. Itu juga penyembahan. Itu ada kuasa. Ada kuasa. Paulus Silas di penjara ada kuasa. Ada pertolongan. Di suatu ada pertolongan juga kita menyembah kebetulan perang. Kita menyembah memuji Tuhan. Maka Tuhan akan berperang melawan masalah-masalah kita yang kita hadapi saat ini. Tapi kita nggak pernah ibadah sungguh-sungguh. Nggak pernah memuji Tuhan sungguh-sungguh. Sayang sekali saudara. Seminggu sekali gunakanlah untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau WA-nya sudah semangat begitu gini. Kita makin juga kan sayang saudara. Waduh saudara belum mengalami kuasa pujian penyembahan saudara. Nanti kapan-kapan akan saya khotbahkan kuasa pujian penyembahan. Amin saudara. Ya, jadi saat ini memang kita rencana mau buka gereja di sana. Tapi sudah ada GBI, ya udahlah kita janganlah. Ya kan, kita nggak usah. Kita cari nanti keliling lagi ke daerah-daerah lagi. Ada nggak gereja di sana? Ya kan, maka kita akan membuka gereja. Ya kan. Jadi nanti saudara kapan-kapan ikut ke sana ya. Ikut ke daerah-daerah ya. Tapi harus bayar sendiri saudara ya. Bener lah saudara. Masa gereja jadi beban lagi ya kan. Jadi kalau orang mau bayar sendiri ke sana itu berarti ada hati melayani Tuhan. Tapi kalau nggak bayar sendiri itu namanya nebeng. Mumpung ada piknik gratis itu nggak bisa. Doa nggak diberkati. Loh saya ngomong apa nih? Kok malah ngomong gitu? Oh sorry. Oke. Kita kembali ke layar aja. Ya, jadi saudara kita mulai nanti kita pelayanan saudara ya. Kita jemaat nggak banyak, tetapi sedikit adalah tempat yang setia. Amin saudara. Yang mau taat, beribadah, pelayanan, berkorban untuk Tuhan. Wah kita nanti akan diberikan mahkota surga. Ya, klik, ayo kita teruskan 7 gereja di Asia kecil. Ya dulu kita sudah belajar mengenai apa saudara? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia sudah di ujung. Besok kita selesai saudara ya. Tapi kita Maret ini akan terus isi dengan kitab Wahyu. Dari kitab kita belajar banyak sekali. Dari Oktober awal sampai nanti Maret saya akan berkhotbah tentang kitab Wahyu. Jadi saudara yang selalu menghindari
Kitab Wahyu tidak bisa lari, saudara. Kita belajar. Karena orang bilang, Pak, aku kalau baca Bible itu enak, Pak. Sampai Wahyu, Pak. Udah, aku skip aja deh, Pak. Langsung lagi ke Matius lagi, Pak. Lah, kenapa? Banyak hal-hal yang kita nggak mengerti. Maka saya ajarkan dari Oktober lalu sampai nanti Maret ini, saudara. Kita Wahyu terus ya. Hari ini kita belajar mengenai Philadelphia ya. Kalau yang lalu kita belajar pertama kali di Efesus ya. Efesus, ingat saudara, gereja yang diakui Tuhan, jerih payahmu, ketekunanmu, luar biasa, sabar, dan orang yang jahat, kamu sabar. Dan tetapi Yesus mencela jemaat di Efesus. Kenapa? Dia kehilangan cinta mula-mula. Dulu berapi-api, semangat, ya kan? Gunung aku daki, laut aku seberangi, gerimis tidak mau ke gereja. Itu kita, ya. Jadi yang kedua, jemaat di Smyrna, jemaat yang miskin, penderitaan, dan jemaat yang benar-benar setia sampai mati. Dan di sini Yesus tidak pernah komen, tidak mencela, tapi memuji kesetiaan jemaat Smyrna yang mau menderita. Ya. Yang ketiga, kita waktu itu belajar Pergamus, gereja yang kompromi dengan dosa. Berhala, makanan bersama berhala, perzinahan, juga Tiatira, gereja yang korup dalam arti bahwa dia juga udah terkontaminasi, gereja yang membiarkan jemaatnya, umatnya itu mentoleransi ajaran wanita Isabel yang memperbolehkan makan persembahan dewa-dewa atau berhala, bahkan perzinahan masuk dalam pengajaran mereka karena wanita Isabel itu. Ya, terus yang kelima adalah Sardis, ya kan? Jemaat itu kayaknya hidup tapi mati rohani. Jemaat ibadah tapi nggak sungguh-sungguh. Jemaat ibadah badannya di sini, pikirannya di mall, badannya di sini, pikirannya di pekerjaan, badannya di sini, pikirannya di rumahnya, ya kan? Jadi inilah jemaat Sardis. Nah, kita termasuk jemaat yang mana, saudara? Kita mula-mula, atau kita yang menderita untuk Tuhan demi nama Yesus, atau kita yang kompromi dengan dosa, atau yang kita mentoleransi dosa, atau kita jemaat yang mati rohani kita. Kita percaya Yesus, yes, tapi kita dalam aplikasi hidup kita sehari-hari kita tidak percaya kepada Yesus. Karena hidup kita benar-benar ketakutan, cemas, khawatir, itu kita jemaat yang mati. Hari ini kita belajar tentang jemaat Philadelphia. Kita belajar apa isi surat Yesus kepada jemaat Philadelphia. Ya. Ini saudara, The Church of Philadelphia, jemaat di Philadelphia. Sebelum kita belajar firman Tuhan mengenai Philadelphia, kita harus tahu dulu apa itu kota Philadelphia. Philadelphia terletak 50 km tenggara Sardis. Raja Pergamus mendirikan kota itu pada tahun 189 sebelum Masehi. Dan nama kota Philadelphia dari nama Attalus Philadelphus Raja Pergamus. Kota ini terkenal dengan banyak kebun anggurnya. Kebun anggurnya berlimpah karena tanahnya tanah yang subur. Kenapa subur? Ada banyak debu, gunung-gunung berapi. Gunung berapi sering meletus, sering terjadi gempa. Dan kalau meletus kota Sardis dan kota Philadelphia akan berdekatan tuh. Kena semua, rata dengan debu, rata dengan letusan gunung berapi, dan sering gempa. Kaisar Tiberius membangun kembali kota Sardis dan Philadelphia. Maka ada monumen patung Kaisar Tiberius di Philadelphia untuk disembah. Dan produksi anggur di sini sangat-sangat melimpah. Maka warga menyembah Dionysius, dewa anggur. Ada dewanya. Ya, saudara, jadi ini kota yang sangat kecil, yang paling kecil, dan jemaatnya paling sedikit di antara 7 jemaat di Asia kecil. Tapi sekarang namanya berubah. Saudara. Dari 7 gereja ini kota ini memiliki umur yang panjang sebagai kota Kristen. Pada abad ke-14, 7 gereja ini semua mayoritas ada orang-orang Muslim. Maka kota Philadelphia ini nggak ada di map, nggak ada di mana peta. Namanya berganti Ala Sehir di Turki. Jadi saya nggak akan ketemu, mana sih Philadelphia, nggak ada. Sudah berganti semua namanya Ala Sehir. Ya saudara, nanti kita belajar apa pesan Tuhan untuk jemaat Philadelphia dan untuk kita semua. Ya, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat
jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ada 3, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, karena kecil jemaatnya kan. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, kalau kita tekun untuk firman Tuhan, kita akan dijauhkan, dihindarkan dari pencobaan-pencobaan, saudara. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita belajar per ayat. Ya. Kita sekarang belajar kitab Wahyu, belajar jemaat di Asia Kecil, dan kita belajar per ayat supaya kita mengerti apa pesan Tuhan untuk jemaat Philadelphia dan untuk kita semua. Amin, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Ya. Jadi di sini ada 3 hal, ya, ada 3 yang penting. Firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Yang kudus, yang benar ini adalah predikat dari Yesus sendiri. Di sini ia memproklamirkan, menyatakan predikatnya, menyatakan sifatnya, menyatakan dirinya sebagai yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci. Ya. Yang kudus kita belajar, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi Tuhan berfirman pada bangsa Israel, aku yang maha kudus. Di Yesaya, saudara, ada 25 kata kudus atau maha kudus. Ini menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tidak ada dosa sekalipun. Ya. Maka Tuhan bilang, engkau harus kudus karena aku kudus. Engkau kudus karena Bapakmu kudus. Jadi Yesus menyatakan kekudusannya, ya, keilahiannya kepada Philadelphia. Ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab mereka itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Malaikat mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung Yesus, mengandung bayi. Dan itu dari Roh Kudus. Dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dari awal Yesus waktu belum lahir, masih belum mengandung Maria, dia katakan bahwa Yesus yang kau kandung itu, anak itu namanya Yesus dan ia adalah kudus. Jadi memang Yesus adalah kudus. Di sini dia menyatakan predikatnya, keilahiannya sebagai yang kudus dari Allah sendiri. Ya, ini kita ada Markus 1 ayat 23, 24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan adalah kudus. Malaikat menyatakan Yesus adalah kudus. Dan setan pun percaya Yesus adalah kudus. Setan pun percaya, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Jadi kita benar-benar punya Allah, punya Yesus yang kudus. Ya. Maka Yesus menyatakan dirinya kepada jemaat Philadelphia, ilo aku yang kudus. Keilahiannya, predikatnya, saudara. Ya. Kita lihat lagi, ya. Dan ini, saudara,
memang Tuhan di sini menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus ya. Dan kita yang benar ya. Dan tuliskanlah jemaat inilah firman dari yang kudus yang benar ya. Tadi yang kudus sudah ada ayat pendukungnya, ada supportingnya ayatnya. Sekarang kita ada Allah yang benar. Kita lihat Roma 3 ayat 34 saudara ya. Jadi Yesus tidak hanya kudus, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang benar, yang harus disembah. Karena di jemaat di Philadelphia banyak orang-orang menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung berhala, Kaisar Tiberius disembah. Mereka pikir itu Tuhannya dia yang harus disembah, yang layak disembah. Tapi Yesus mengatakan, aku adalah yang benar. Yesus adalah Allah yang benar yang harus disembah. Di sana banyak dewa juga Tuhan. Di zaman-zaman abad pertama banyak dewa-dewa, kaisar-kaisar harus disembah. Tapi di dalam Roma mengatakan, aku yang benar. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Allah itu setia saudara. Walaupun kita nggak setia, Allah tetap setia. Maka kita setia pada Allah. Yesus setia kepada kita. Dia mau mati bagi kita, setia sampai disalib untuk kita. Tapi kita kadang-kadang nggak pernah setia. Sekali-kali tidak, sebaiknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tulis semua supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Banyak orang menghakimi Tuhan. Tuhan kau salah. Tuhan kau nggak benar. Tidak bisa mengatur dunia. Masa aku susah, maka aku sakit. Masa aku tidak pernah sukses. Masa aku ada rumah tangga, masalah rumah tangga. Masa aku begini begitu. Kita menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Yesus mengatakan, aku benar. Aku adalah yang benar. Supaya ternyata benar dalam segala firman-Mu. Jadi engkau akan menang jika engkau dihakimi. Kita nggak bisa menghakimi Tuhan lah. Bangsa Israel seringkali menghujat Tuhan. Ya, orang Parisi, ahli Taurat menghujat Tuhan. Mereka anggap dia benar, apal Taurat. Tapi yang benar adalah Tuhan dan Yesus sendiri. Aku yang benar. Nah, saudara, jadi kita harus hati-hati saudara dalam ngomong. 1 Yohanes 5:20-21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yesus adalah yang benar ya. Jadi kita bahas mengenai yang kudus, yang benar ya. Supaya kita mengenal yang benar, ada benar lagi. Dan kita ada di dalam yang benar, dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal, anak-anakku waspada terhadap segala berhala. Jadi seperti jemaat di Philadelphia atau di 7 gereja banyak berhala-berhala disembah. Mereka nggak tahu, dipikir itu kebenaran. Tapi Yesus mengatakan, akulah yang benar, harus disembah. Makanya katakan anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita berhala aja mungkin nggak patung, nggak dukun lah. Berhala kita, keluarga kita, ya kan? Mobil kita, rumah kita, jabatan kita, ketenaran kita, itu berhala saudara. Hati-hati ya, ini semua pesan Tuhan hampir sama, tapi ada yang khusus, spesifik ya, di masing-masing gereja saudara. Ya. Yang ketiga adalah yang memegang kunci Daud. Oh, ini adalah yang benar ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus adalah yang benar dan yang setia. Jadi ini beberapa ayat yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan di jemaat Philadelphia adalah benar. Yesus yang benar. Jadi kita harus benar dan setia pada Tuhan. Ya. Sekarang kita belajar yang memegang kunci Daud. Wah. Jadi kita harus belajar saudara. Apa itu kunci Daud? Memegang kunci Daud itu artinya apa? Ya kan? Artinya saudara bahwa Yesus yang punya kuasa dan otoritas. Ini adalah mengutip di Yesaya saudara. Ya. Yesaya 22 ayat 20-22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanku akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi ini yang katakan Yesus pertama kali di mana? Di ayat 7 yang ayat pertama. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak dapat ada yang membuka. Jadi kunci ini
adalah melambangkan otoritas. Ya. Otoritas. Otoritas apa? Otoritas atas kuasa ya, surga. Ya. Karena Yesus adalah yang mempunyai surga dan dia yang mempunyai jalan ke surga. Jadi dia menentukan siapa yang ke surga. Ya. Otoritas. Jadi saudara, ini kalau mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas segala hidup kita, saudara. Kalau dia pegang kunci, kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Daud pegang kunci. Karena Daud adalah apa? Ada kunci Daud. Daud adalah sisilah Yesus ada Daud. Daud adalah Yesus adalah Daud. Jadi saudara, kalau Daud pegang kunci Yerusalem, di sini Yesus memegang kunci Yerusalem baru. Dan Yesus akan membukakan kunci bagi kita yang setia. Dan Yesus bukan kunci untuk jemaat Philadelphia yang setia. Kalau Yesus membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Maka Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran. Ya, yang benar, aku jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, Yesus yang mempunyai otoritas, kuasa, yang mempunyai kunci surga. Kalau kita setia pada Tuhan, dalam beribadah, berdoa, baca Alkitab, bahkan firman Tuhan, kita akan diberikan pintu surga, saudara. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutupnya. Ini kita bisa tarik kebenarannya. Ini kan dalam konteks keselamatan. Tapi kita bisa tarik kebenarannya dengan hidup kita sehari-hari. Misalnya tadi saya katakan, kalau kita usaha gagal, ya Pak, ini COVID-19 banyak customer kita tutup. Ya kan? Seperti kita misalnya. Aduh, di China tutup, ya kan? Susah sekali masuk ke sana. Banyak barang di refund. Tapi saya bilang, anak saya tenang saja. Kalau satu negara ditutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu negara-negara lain. Mungkin saat ini kan di PHK, dipecat di satu perusahaan. Percayalah saudara, kalau kita taat pada Tuhan, setia pada Tuhan sampai kita mati nanti, Tuhan akan bukakan kunci-kunci dari usaha-usaha yang lain. Banyak kok orang, aduh Pak, saya kok kerjaan saya mandek Pak, saya bingung Pak, tidak punya pekerjaan, usaha apa Pak. Dulu enak, kerjaan saya makmur, enak Pak, jabatan tinggi. Karena COVID-19 ini Pak, saya dipecat dari perusahaan, saya tidak ada usaha apapun Pak. Tuhan izinkan saudara. Tuhan izinkan COVID-19 ini untuk menuai, menampi kita. Apakah kita adalah umat yang setia. Seperti umat yang setia di Philadelphia di saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan bukakan pintu. Kalau kita taat, setia, berdoa, baca firman Tuhan, memuji, menyembah. Tuhan selalu akan berikan berkat kita setiap hari saudara. Apakah Pak Budi pernah ngalami? Sering saudara. Dari dulu kala saya sering mengalami masalah ekonomi. Masalah pekerjaan, bisnis. Kita tuh sering banget. Setiap bulan, setiap minggu ada masalah pekerjaan. Dan saya nggak takut sekali. Saya nggak takut sama sekali. Jadi lagunya apa? Kalau kita di hadirat Tuhan, ya kan? Kita akan merasakan bahagia, damai. Nanti apa lagi? Sejahtera. Ya kan? Senang. Ya? Dan ada kekuatan iman yang timbul. Ada kasih Tuhan yang nyata. Jadi kalau kita saat ini ada masalah apapun saudara. Kita harus tetap setia pada Tuhan. Jangan hanya nunggu hari Minggu saja. Kelamaan. Ini sudah Senin. Itu Minggu masih lama, 6 hari lagi. Masalah kita emang berhenti. Enggak, Senin sampai Selasa, Rabu, Sabtu ada masalah terus. Tidak bisa nunggu-nunggu Minggu. Kita ambil saat teduh, baca firman, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa. Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Aku serahkan segala perkara. Segala perkaraku. Ya kan? Ku serahkan padamu. Ya kan? Jadi kita serahkan pada Tuhan. Tapi kita nggak pernah. Kita kalau ada Senin susah, kita merenung. Akhirnya sakit, saudara. Dan tidak bisa menolong kita. Kita susah, menggerutu, mengomel, marah-marah, ke kanan ke kiri. Tidak dapat menolong kita.
Kalau kita percaya Yesus, mau setia, Senin, habis gereja ini, Senin, ibadah lagi, baca firman, baca firman Tuhan. Waduh saudara, dahsyat sekali. Bangsa Israel itu kenyang mujizat. Kita taat, kasih mujizat. Kita nggak taat, dikasih lawan, hancur. Berseru lagi, tolong lagi. Meleng lagi, hancur lagi. Nyembah berhala lagi, hancur lagi. Taat lagi, tolong lagi. Itu sebab Tuhan yang ngatur. Tuhan yang berkuasa. Tapi kita nggak pernah percaya Tuhan. Buktinya apa? Nggak pernah baca firman Tuhan. Gimana mau percaya? Gimana mau taat? Gimana mau setia pada Tuhan? Kita harus jadi jemaat yang setia. Segala masalah bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Tiap hari saya berdoa ke Tuhan. Tiap hari saya katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Saya katakan dan saya nyanyikan lagu pujian pada Tuhan. Ketika nyanyikan pujian pada Tuhan, apapun yang kita butuhkan, kita nggak ada uang sama sekali, saudara. Tetapi segala kebutuhan tagihan bisa terbayarkan. Dari mana? Dari Tuhan sendiri. Saya hanya mau setia saja. Jadi saudara, Philadelphia setia, akulah jalan. Ini dari konteksnya ini memegang kunci surga. Tapi bisa kita tarik kebenarannya ke dalam hidup sehari-hari. Kunci berkat, kunci kesembuhan, kunci sukacita, damai sejahtera, kunci pemulihan. Ya pasti ada kunci keselamatan yang pasti. Itu kita Tuhan yang pegang kuncinya. Oh ini Pak Richard ini kayak meleng nih. Gak pernah ibadah lagi, gak nongol nih. Udahlah aku sendal gitu. Tahu-tahu sepi usahanya. Wah ini rajin loh Pak Richard nih. Udah bertobat ya. Langsung berkati lagi. Ya kan? Ibu Kesia yang berkati. Jadi semua kita kalau kita mau percaya ibadah sungguh-sungguh, berkat ada di tangan Tuhan. Dia punya kunci. Ya kan? Kunci berangkas. Mau apa? Kasih semua. Tapi yang penting adalah kunci keselamatan saudara. Amin saudara. Jangan terus Pak kunci berkat, jangan. Yang utama adalah Yesus dulu, keselamatan dulu. Ya. Yang kedua, ayat 8. Kurang dikit waktunya. Ya, ayat 2 nih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya kan? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namanya, turut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak kuat, kita nggak mampu, kita nggak seberapa kotanya, Tuhan buka pintu bagi kita. Buka pintu bagi jemaat Philadelphia. Ini jemaat paling kecil, kota paling kecil. Tapi hanya di Philadelphia dan Smyrna yang diakui Tuhan. Yang dipuji, ya kan? Yang diberikan penghiburan. Dan upah-upah janji-janji yang berkat-berkat. Yang lain dikecam-kecam semua. Hanya yang di Smyrna yang menderita bagi Tuhan. Ya, rela mati untuk Tuhan. Ini juga demikian. Hanya 2 gereja yang Tuhan tidak pernah kecam. Diakui. Jadi kalau kita mau setia, taat, kita akan dibukakan pintu. Pintu keselamatan, pintu surga, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan. Setia, menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Kita mungkin gereja nggak besar, gereja nggak kecil. Kita nggak besar, kita kecil. Tapi saya percaya, kita semua jemaat harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi jemaat Tuhan seperti jemaat Philadelphia. Yang setia sampai akhir. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaan jemaat Philadelphia. Kamu kecil, kamu gak kuat. Tapi kamu setia. Kamu turuti firman-Ku. Yesus melihat. Yesus melihat. Dan Yesus itu melakukan, saudara. Yesus melihat, Yesus menilai. Jadi kita jangan pikir, alah aku pokoknya ibadah gereja. Yang penting dilihat teman-teman, lihat tetangga aku orang Kristen ke gereja. Yesus melihat hati kita yang terdalam. Yesus melihat motivasi kita ke gereja itu apa. Apakah kita hanya sebagai tanda kita orang Kristen, lihat tetangga Alkitab besar-besar, kalungnya salib besar-besar.
Tidak, Yesus melihat hati kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ini dipuji Yesus, saudara. Maka kita harus benar-benar setia, tidak menyangkal Tuhan. Banyak orang menyangkal Tuhan karena pekerjaan, jodoh. Ada banyak saudara jodoh. Gara-gara jodoh dia tinggalkan Yesus loh. Oh Pak, kami kan sangat percaya Yesus Pak. Buktinya kamu sudah tinggalkan iman kamu kok. Tinggalkan kekristenan kamu. Gimana kamu bilang, tapi hati saya kan enggak Pak, enak aja. Hati itu kita timbul ya, terus kita lakukan. Jadi saudara, jemaat belajar yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Padahal abad pertama itu jemaat itu ibadah kekristenan diwarnai dengan aniaya saudara. Bayangkan, aniaya terjadi 7 gereja berat sekali. Sangat berat sekali. Di sini tidak dinyatakan, tapi tetap terjadi aniaya-aniaya. Tapi jemaat kan kamu setia. Kamu tutup firmanku, tidak menyangkal aku. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu melayani aku. Aku tahu pekerjaanmu untuk aku. Maka aku bukakan pintu di mana orang pun tidak bisa nutupnya. Aku buka pintu surga di mana orang lain tidak bisa merampas dari kamu. Saudara, kita tidak usah fokus dengan berkat saudara. Tidak usah fokus dengan berkat. Kita fokus pada Tuhan saja. Kita fokus pada Tuhan. Berkat datang sendiri saudara. Karena ketika kita mencari Tuhan yang kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kita kebalik, kita selalu mencari semuanya dulu. Baru akhirnya Tuhan kita malah lupa. Aku tahu pekerjaanmu. Yesus kata apa kita? Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu ibadahmu. Ibadahmu gak sungguh-sungguh. Tujuannya untuk buat nasi kotak. Kan? Tujuannya mencari keuntungan. Tujuannya mencari berjual dagangan. Saudara, kita harus mulai berhati-hati. Jangan sampai karena uang kita menyangkal Yesus, saudara. Ya. Matius 10:33, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, Yesus tutup kunci surga, cepret, udah, saudara nggak bisa masuk surga. Mau apa? Mau kaya, kaya aja di dunia. Besok stroke mati, masuk neraka. Emang kita nggak bisa mati? Kalau kita kaya nggak bisa mati, cepet matinya. Karena apa? Makanya enak-enak terus sih. Ya kan? Makanya babi terus bahaya kan? Bahaya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Jadi seperti anak muda yang kaya, Yesus ngomong apa? Ya kan? Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Karena uang, Yudas menjual Yesus. Karena uang, Yudas menyangkal Yesus. Anak muda bilang, Yesus, guru, bagaimana aku bisa selamat masuk ke dalam surga? Kamu pulang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Aduh, kok berat sekali Yesus. Ada nggak cara lain? Selain hartaku dijual ke orang, kasih orang miskin. Nggak ada. Yesus tahu. Ya kan? Anak muda ini kaya. Dan hidupnya menggantungkan kepada kekayaannya. Kaya nggak salah. Kaya itu baik. Karena kalau orang kaya, cinta Tuhan, pasti kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang tidak boleh cinta uang. Kita kaya sombong, ya kan? Kita kaya menjadi pelit. Kita kaya tidak mau memberkati pekerjaan Tuhan. Banyak saudara, banyak. Banyak sekali orang kaya-kaya di gereja, tidak mau memberkati gereja. Ya, tapi bisa beli macam-macam. Maka saya di PI ini sebagai ketua divisi bisnis usaha. Saya menggerakkan para pengusaha untuk melakukan bagiannya di pekerjaan Tuhan dengan keuangannya, kekayaannya. Dengan kekayaan kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan tidak menolak kita kaya. Abraham pun kaya, Ishak pun kaya, Daud pun kaya. Tapi kekayaannya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau kita menyangkal Tuhan karena kekayaan. Udah pasti kita seperti Yudas Iskariot, kita tidak akan diterima. Kunci surga akan ditutup saudara. Kita harus mulai belajar untuk cinta Tuhan, setiap Tuhan. Taatlah saudara. Jangan kita mudah tersinggung. Ya kan? Zaman dulu dianiaya aja masih hidup, masih kuat loh, masih main Tuhan. Kita kadang-kadang baru dimarahin tersinggung, gak ke gereja lagi. Ya kan? Mudah sakit hati, mudah marah, dan mudah lemah saudara. Jadi apa yang kita kerjakan?
Semua dilihat Tuhan. Kita harus benar-benar jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang dan kita tidak mau setia kepada Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Ya. Ayat 9, lihat beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi seperti yang di Smyrna, banyak orang yang mengaku Yahudi, tetapi kan jemaah iblis, saudara. Jadi seperti di Smyrna, mereka tuh kayaknya jemaah iblis, padahal dia tuh enggak, saudara. Kita lihat di Smyrna ya. Kita ulang lagi. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Baiknya mereka adalah jemaah iblis. Mereka sepertinya rohani. Mereka Yahudi, yes. Mereka Yahudi, orang Yahudi. Keturunan Daud mungkin ya, benar. Dia orang Yahudi. Secara legal Yahudi, secara fisik Yahudi, secara hukum Yahudi. Dan mereka orang Yahudi. Tetapi mereka bukan Yahudi rohani. Hatinya jahat. Dia ada jemaah iblis, dipakai iblis untuk menyesah Yesus, untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Mereka Yahudi, yes. Ibadah, yes. Rajin ibadah, iya. Ya ahli Taurat semua. Tapi mereka bukan Yahudi secara rohani. Maka Paulus berkata, yang Yahudi sebenarnya adalah bukan yang bersunat secara jasmani, tapi bersunat hati. Itu kata Paulus, saudara. Mereka pendusta, saudara. Jadi ahli Taurat semua itu jahat-jahat. Nah juga demikian, mereka Yahudi dan menyesah orang-orang Kristen sendiri. Jadi saudara, banyak orang-orang Kristen, ya kan, mereka mengaku Kristen tapi mereka jahat, saudara, ya kan? Jangan belum. Jadi mereka benarnya jahat sekali. Jadi yang menyerang jemaat Philadelphia adalah orang Yahudi sendiri. Yang menyerang jemaat Smyrna adalah orang Yahudi sendiri. Yang menyerang Yesus adalah orang Yahudi sendiri. Yang menyerang pendeta gereja orang Kristen sendiri. Ngeri. Kalau kita lihat di YouTube, waduh ngeri, saudara. Orang-orang Kristen, pendeta, mungkin dia STH, mungkin MTH, mungkin doktor. Dia menyerang gereja, menyerang hamba Tuhan, memfitnah, debat. Waduh, aku lihat ini gimana. Kalau kita tuh di dunia hanya orang Kristen saja nggak apa-apa. Kita kan di dunia majemuk, semua agama, kepercayaan, semua orang nggak kenal Yesus. Kita yang anak kerajaan berdebat, berantem, menuduh, memfitnah, saling menyerang. Gimana orang mau percaya Yesus? Ini aja hamba Tuhan begitu. Sangat mengerikan. Saya, aduh kok begini ya. Ini kok pendeta-pendeta terkenal, kok saling menyerang, saling hancurkan. Gimana orang mau percaya Yesus? Jadi yang menyerang kekristenan, yang menyerang gereja adalah orang gereja sendiri. Seperti Philadelphia, orang Yahudi sendiri. Orang yang mengaku dirinya Yahudi, tetapi mereka jemaah iblis. Jadi saudara, kita harus hati-hati. Ya. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang kelihatannya Kristen. Yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya ibadah, tetapi berbohong dan berdusta. Karena mereka adalah jemaah-jemaah iblis. Dan kalau kita diserang orang-orang demikian, percayalah mereka akan dibawa Tuhan di hadapan kita mengakui bahwa Yesus mengasihi kita. Itu orang yang mengaku Yahudi. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersungkur di dalam kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Keren, saudara. Jadi benar-benar ini keren sekali. Orang-orang yang menyerang orang Philadelphia dibawa Yesus untuk tersungkur di kaki jemaat Philadelphia dan mengaku bahwa Yesus mengasihi kita. Kita diserang orang banyak, tidak apa-apa. Nah, di suatu saat orang itu datang kepada kita, minta tolong dari kita. Pasti dia akan mau berdamai, minta tolong ke kita. Kenapa? Kalau kita percaya Yesus, kita nggak banyak, kita nggak kuat. Tapi Yesus menolong kita, menyertai kita. Dan maka orang-orang yang musuh kita semua akan datang kepada kita satu persatu. Itu yang kita belajar ya. Ayat 9. Wah, waktunya mau habis 5 menit. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi yang sebenarnya berdusta, melainkan berdusta akan bersama padamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihimu. Kita lihat ayatnya.
Yesaya 45 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu menjadi kepunyaanmu. Orang hebat-hebat itu menyerang Israel. Semuanya akan dibawa pada bangsa Israel dan menjadi kepunyaan bangsa Israel. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, diperbalukkan saudara. Mereka akan sujud padamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah. Tidak ada yang lain di samping dia, tidak ada Allah. Kemudian Yesaya mengatakan lagi, maka raja-raja akan jadi pengasuhmu. Raja-raja musuhnya menjadi pengasuhnya. Dan permaisuri-permaisuri mereka jadi inangmu. Mereka akan sujud padamu dan dengan mukanya sampai ke tanah. Dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Keren saudara. Yusuf dimusuhi kakak-kakaknya. Dimusuhi saudara-saudaranya. Ya kan? Tapi Yusuf taat, setia kepada Yesus. Apa terjadi? Saudara sudah datang ke istana. Memohon pada Yusuf. Menyembah semua. Tuhan datangkan orang-orang yang memusuhi Yusuf. Menyiksa Yusuf, membuang Yusuf, membunuh Yusuf. Dibuang. Jangan terus dibawa kemana? Ke Mesir. Dan sujud menyembah Yusuf. Dan minta tolong pada Yusuf. Jadi saudara, demikian pula yang terjadi di Philadelphia. Orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi yang jahat akan dibawa tersungkur di kaki jemaat Philadelphia. Maka kita kalau dimusuhi orang, kita jangan takut. Jangan gentar. Kita diam saja, berdoa, pembalasan milik Tuhan. Orang-orang yang memusuhi kita, orang yang menyerang kita, yang menolak kita, mengusir kita, kita doakan saja pada Tuhan. Tuhan, kuserahkan mereka dalam tanganmu. Maka suatu saat nanti Tuhan akan bawa mereka satu persatu datang kepada kita. Mengakui bahwa kita disertai Tuhan. Amin saudara. Saya tidak pernah takut dimusuhi orang. Tidak pernah takut dicela orang. Tidak pernah takut apapun. Karena saya tahu Tuhanku adalah pembela kita sendiri. Amin saudara. Jadi kelak suatu saat orang yang memusuhi kita, menyerang kita, akan datang satu persatu pada kita. Mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan mereka akan minta tolong pada kita. Mereka akan kecewa telah menolak kita. Ini yang terjadi di Philadelphia. Maka kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Ayat 10, saya kebut ya saudara, sudah 32 menit. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firmanku, jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan melindungi jemaat Philadelphia dari hari pencobaan. Testing untuk seluruh dunia. Jadi benar-benar saya tahu, aku tahu segala kau kerjakan. Engkau setia, engkau menuruti firmanku, engkau tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Melindungi di sini kayaknya kurang tepat. Akan saya cari ayat aslinya saudara. Ya. King James Version, because thou hast kept the word of my patience, I also keep thee from the hour of temptation. Keep from artinya apa? Menjauhkan dari, ya. Dikeluarkan dari, menjauhkan atau dijauh, ini salah gitu ya. Menjauhkan. Jadi kita dijauhkan, tidak terkena masalah. Ini artinya nanti orang jemaat Philadelphia setia melindungi menuju firman Tuhan, menantikan Tuhan, tidak mengalami masa kesusahan, tribulasi. Kita sebagai orang jemaat seperti jemaat Philadelphia yang setia, taat, menantikan Tuhan, baca firman, lakukan firman Tuhan, kita akan dilindungi, dihindarkan, keep from, dihindarkan dari, menjauhkan dari, dikeluarkan dari masa kesusahan. Jadi kita akan rapture. Kita semua yang menantikan Tuhan akan rapture. Keep from, bukan melindungi, keep from. Jadi ambil keluar dari masa tribulasi. Jadi saudara, saja Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Kembali, melindungi di sini adalah keep from dari yang jahat. Jangan dikeluarkan dari yang jahat. Kita tetap di dunia, tetapi kita dilindungi, dia diambil keluar dari keluhan orang jahat, saudara. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, menantikan Tuhan, maka kita akan dilindungi. Kita dikeluarkan dari masalah kesusahan besar, tribulasi yang akan dilakukan untuk seluruh dunia. Maka ya, to try them, ya, which shall come upon all the world. Masa temptation ini, pencobaan ini untuk mengetes orang-orang dunia, bukan untuk orang Kristen. To try them that dwell upon the earth. Jadi saudara, Tuhan akan mengatakan masa tribulasi, masa penyiksaan, masa kesukaran, masa testing. Itu untuk seluruh dunia. Bukan untuk kita aja, tapi kita yang menantikan Tuhan, kita akan dikeluarkan dulu dari masa tribulasi. Jadi saudara, kita mulai hari ini sungguh-sungguh, ini bukan hanya untuk pesan untuk jemaat Philadelphia, untuk kita semua. Supaya kita setia, menantikan Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Zaman sekarang orang ibadah udah males, udah males. Ini dihajar COVID-19, udah males ibadah. Datang lagi Omikron, tambah males lagi. Ini Tante Kron datang juga, Nona Kron. Datang lagi, tambah lama-lama gereja sepi. Tapi ingat, kita tetap ibadah full band. Karena ibadah bukan untuk saudara. Ibadah kita bukan untuk saudara, untuk Tuhan. Tapi kita bersama-sama seiman beribadah sama untuk Tuhan. Jadi kita maupun 5 orang, 3 orang tetap beribadah full band. Karena saya senang ibadah. Saya senang memuji Tuhan. Saya sedang menyembah Tuhan. Senang sekali. Kalau saudara nggak mau ikut, terserah. Karena di dalam ibadah ada janji Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada janji Tuhan. Ada berkat dalam janji Tuhan. Tapi kita meremehkan. Menganggap enteng mujizat. Penyembahan, pujian, ibadah. Rugi sendiri. Maka saya nggak tergantung lagi dengan berapa banyak jemaat. Bodoh amat. Mau 1.000, 150, 25. Kata Abraham kepada Yesus, Tuhan, kalau ada 5 saja, aku udah anjurkan. Ya 5 cukup deh. Lebih baik ikut 12 juga boleh. Ya kan? Tapi saya gak membatasi. Siapa yang mau ibadah silakan. Dan saya akan terus ajarkan firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan. Bekali saudara untuk saudara supaya mau menantikan Tuhan. Saudara dibukakan pintu ke surga. Kita tidak tahu besok kita apakah masih hidup. Nah itu. Jadi saudara, kita harus hati-hati ya. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Yang kita sembah itu Tuhan yang holy, yang benar, dan mempunyai kunci. Ya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Makan. Jadi jemaat Philadelphia dipuji Yesus. Karena apa? Setia. Peganglah yang ada padamu. Peganglah kesetiaanmu padaku. Jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Karena kesetiaanmu ada berkat, ada pahala, ada mahkota yang akan kukaruniakan kepadamu. Jangan sampai mahkotamu hilang. Peganglah itu. Kapan Tuhan kelamaan? Aku segera datang. Yesus segera datang, saudara. Kita semua yang setia oleh Tuhan, setia ibadah, baca firman, melakukan firman Tuhan, menantikan Tuhan, kita sudah disediakan mahkota. Kita pegang, embrace, kita pegang erat mahkota kita. Jangan sampai mahkota kita hilang, saudara. Dengan cara apa? Ya itu tadi, mengasihi Tuhan, menantikan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, baca firman, muji, menyembah. Kita benar-benar lakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Maka kita sedang memegang mahkota kita supaya kita jangan hilang. Aku segera datang. Kita lihat ayatnya, Wahyu 2:16. Jemaat Pergamus mengatakan, sepatu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku. Dia sama Pergamus secara tegas, karena dia nggak beres. Kamu bertobat, aku sudah datang dengan pedang, akan menghakimi engkau, akan membawa engkau, memerangi engkau.
Karena Pergamus adalah jemaat yang kompromi dengan dosa. Kompromi dengan berhala. Kompromi dengan perzinahan. Maka dia pakai pedang di mulutnya. Aku segera datang. Di 2 kali yang segera datang. Ada lagi. Wahyu 3:3. Di Sardis. Kalau ingatlah bahwa bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang. Seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Yesus berkata, aku datang. Aku akan datang segera. Kapan? Seperti pencuri datangnya. Tidak tahu. Mungkin Yesus secara pribadi mendatangi kita malam ini. Nah, sekarang saya tanya, sudah siap nggak kalau Yesus datang malam ini? Siap nggak? Yang siap kacung. Saya lapor Tuhan nanti. Tuhan itu yang siap Tuhan. Kau panggil dulu satu-satu Tuhan. Pak saya bingung. Hartaku banyak ya. Aku mau kasih siapa ya? Ya kan bingung kan? Hartaku banyak nih, aku kasih siapa barisannya nih? Waduh, jangan Tuhan, jangan nanti malam Tuhan. Gak urusan. Kalau saya gak urusan, malam ini Tuhan panggil saya siap. Benar saudara. Dari dulu Tuhan, kalau aku kepanggil aku siap kapanpun. Tapi kalau aku belum kau panggil, aku akan melayani engkau. Berguna bagi pekerjaanmu, pekerjaan, ya apa namanya, waktu, pikiran, ya tenaga, uang kami Tuhan untuk melayani engkau Tuhan. Maka kami sering ke daerah-daerah. Selama kami masih hidup kuat, kami akan tetap melayani engkau Tuhan. Tapi kalau engkau udah cukup jadi lelahmu, ayo pulang yuk. Ya aku pulang. Enggak ngomong, oh Tuhan, hartaku banyak Tuhan. Ada puluhan rumah, puluhan mobil, puluhan perusahaan. Enggak. Mau cepat atau lambat, semua yang di dunia ini akan kita tinggalkan. Mungkin kita punya restoran, ya kan? Oh, Tuhan jangan dulu Tuhan. Lagi laris ya Tuhan, lagi laris Tuhan jangan. Nah kalau lagi sepi aja Tuhan panggil aku, enak aja. Nggak bisa. Lagi kita laris, restorannya, kos-kosnya lagi laris, setahun lagi laris, usaha lagi laris. Tuhan kadang-kadang angkat kita loh. Ya kan? Makanya selagi laris, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan laris, Tuhan, aku nggak ke gereja Tuhan ya. Ini lagi laris Tuhan. Aduh langsung diangkat, nggak tahu ya. Tadi angkat kamu. Maka jangan main-main. Selagi laris, banyak berkat, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, aku segera datang. Aku akan datang. Aku datang seperti pencuri. Wahyu 22, ya, ayat 20. Ia yang memberikan kesaksian tentang, seperti itu persembahan, ya, aku datang segera. Amin, datang Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan berkali-kali mengatakan aku segera datang. Aku segera datang. Ya kan? Tapi kita tidak pernah mau merubah cara ibadah kita. Kita selalu tetap aja tidak mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Wahyu 2:22, jemaat Tiatira, apa katakan? Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Sama kan sama ini? Peganglah padaku, ada padamu. Ya kan? Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Di sini Tiatira. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa itu pegang? Uang? Enggak. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Pegang itu. Tapi kalau sudah nggak ibadah, nggak ada yang pegang, nggak ada. Karena pegang apa? Setia. Kita nggak setia kok. Kita rame aja nggak pernah ke gereja. Ya kan? Jangan saudara. Hidup kita bergantung dari Tuhan. Dan berkat yang kita miliki itu juga dari Tuhan. Jangan karena berkat kita tidak setia kepada Tuhan. Ya kan? Peganglah ada padamu. Aku segera datang. Ya. Apa Tuhan? Apa upahnya kalau aku pegang kesetiaanku? Ini ayatnya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia akan keluar dari situ. Tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Wah keren sekali saudara. Di sini kita perhatikan ada 3 ya, nama ditulis untuk kita saudara. Apa arti soko guru? Soko guru adalah soko yang tiang di bait Allah pakai kekuatan. Ya. Jadi saudara, saya menang. Yang menang artinya apa? Bahasa Yunaninya ya nikau, yang mengalahkan, yang overcome, conquer, mengalahkan. Jadi
Itu benar-benar yang mengalahkan masalah kita di dunia ini. Kita tetap setia, maka kedagingan kita, maka kita akan diberikan sebagai soko guru. Kolom, pilar yang kuat, posisi permanen di bait Allah. Artinya apa? Kita orang-orang di zaman dulu di Philadelphia banyak gempa, dia lari ke sana kemari, dan dia banyak masalah dengan alam. Ya, maka dikatakan bahwa kamu jangan kemana-mana, jangan goyang gumpang, nggak apa-apa. Kamu akan jadi soko guru yang kuat, jadi orang yang kuat di surga. Pilar bait Allah. Jadi pilar adalah gambaran kekuatan bagi jemaat Philadelphia, saudara. Jadi pilar itu memang kuat. Kalau kita lihat ke 7 gereja, saya belum pernah sih. Itu di gedung-gedung kuno, ya gedung-gedung zaman dulu, itu yang masih tersisa ada pilar-pilarnya. Banyak pilar-pilar kita kalau lihat gambar-gambar itu pilar-pilar yang berdiri. Pilar itu ada kekuatan, kekokohan kita. Maka kalau dijadikan soko guru di bait Allah, engkau akan dijadikan orang-orang kuat di dalam Yerusalem baru, di bait Allah, dan engkau tidak akan keluar lagi dari situ. Artinya kita akan tetap di surga di bait Allah. Bagi jemaat Philadelphia, engkau akan selalu ada di Yerusalem baru. Engkau menjadi orang yang kuat dan engkau tidak akan keluar lagi dari situ. Kalau dulu gempa dia keluar dari Philadelphia. Dia sering keluar dari Philadelphia gempa bumi, tapi nanti sudah di surga jadi soko guru, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dari Yerusalem baru. Dan ada 3 nama yang akan diberikan pada pemenang. Pertama, nama Allahku, ya kan? Ditulis nama Allahku padamu, dan nama kota Allahku Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru aku berikan kepadamu. Kita diberikan nama Yesus, nama baru yang Tuhan punya, namaku yang baru. Jadi nama Tuhan yang baru untuk kita. Apa nama yang baru? Kita nggak ada yang tahu. Kita lihat aja, saudara. Wahyu 19 ayat 12. Matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Dia memiliki nama tertulis yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri. Yesus punya nama yang dirahasiakan. Nama yang semua orang nggak tahu kecuali Yesus sendiri. Dan nama itu akan diberikan kepada kita yang menang. Conquer, ya, Nikau itu menang, mengalahkan, ya kan, dunia ini. Saudara, sungguh banyak upah, mahkota, berkat kalau kita mau setia kepada Tuhan. Dan itu berkatnya permanen dan selama-lamanya di surga. Jadi kita tidak usah terlalu memikirkan dunia ini. Boleh mikir, boleh bekerja, boleh. Tapi kita harus fokuskan ke langit baru, bumi baru. Kita menantikan langit baru, bumi baru dengan cara hidup yang benar. Hidup yang benar. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung, jangan mudah kita tuh korupsi, berbuat jahat. Jangan mudah kita tinggalkan ibadah, pelayanan karena kita nggak nyaman. Kita nggak nyaman di dunia hanya sebentar. Nggak nyaman untuk Tuhan itu baik, menderita untuk Tuhan itu baik. Tapi banyak sekali berkat, pahala yang kita diberikan Tuhan pada kita di surga nanti. Dan itu untuk selama-lamanya. Apa arti kita senang di dunia sebentar? Tapi kita di surga kita akan nanti lebih senang lagi, saudara. Paulus berkata, aku tak melihat yang kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan, itu yang aku fokuskan pikiranku. Paulus tahu dia dulu kaya raya, hebat, ahli Taurat, disegani, dihormati. Tapi dia berkata itu semua sampah. Itu kerugian karena kenal Yesus. Kenal Yesus, dia pikirnya Yesus terus. Menderita untuk Yesus, hidup untuk Yesus. Semua untuk Yesus. Aku tak melihat apa yang kulihat, tapi lihat yang tidak kelihatan. Dia tahu. Jadi kita hidup ini jangan terlalu fokus dengan dunia ini. Kalau kita fokus dengan Tuhan, jangan khawatir, saudara. Dapur tetap ngebul. Itu orang Jawa bilang, apa arti dapur ngebul? Yang punya resto tahu, dapur ngebul, dapur selalu nyala. Artinya kita ada penghidupan, ada pemberian Tuhan. Tapi kita nggak usah fokus terlalu pekerjaan terus. Cobalah mulai hari ini kita fokus pada Tuhan. Ini udah akhir zaman. Banyak pendeta bilang akhir zaman nggak ada. Konyol banget. Udah ada akhir zaman, mereka nggak percaya akhir zaman. Dari dulu akhir zaman, Pak, mana buktinya? Ya kan? Saudara percaya Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah sungguh-sungguh ya. Jangan kita sampai kita malas ibadah. Coba tim musik siap.
Ya pesan terakhir untuk khotbah ini, saudara harus menjadi seperti jemaat Philadelphia. Jemaat walaupun sedikit, kita mungkin sedikit di rumah, pekerjaan kita nggak ada artinya, atau usaha kita nggak ada artinya, kita jemaat nggak banyak, kita sebagai minoritas di kampung kita, sebagai orang yang hanya kita sendiri yang percaya Yesus, tetap setia. Tetap setia. Beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menanti-nantikan Yesus, maka kita jadikan soko guru dan kita diberi banyak mahkota, nama Yesus, nama Bapa, nama Yesus baru, dan kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amin saudara. Ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya benar-benar rindu kita semua jadi hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan. Kita semua yang percaya Yesus adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Amin, saudara. Jadi, siapa yang mau berjanji di hadapan Tuhan, bahwa kita akan mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kita, saudara. Janji Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Selama ini aku mengasihi pekerjaanku, mengasihi berkat, keluarga, usaha kami. Hari ini Tuhan, aku mau mengasihi Engkau sungguh-sungguh, lebih dari apa yang memiliki dunia ini Tuhan. Aku rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Lebih dari harta, emas, perak, permata. Tiada artinya dibanding keselamatan kita. Buat apa kita punya emas, perak, permata banyak. Tetapi kita nggak selamat saudara. Maka kita lebih dekat lagi. Bersekutu dengan Tuhan. Menjadi hamba yang setia. Jemaat yang setia. Jemaat yang mau menderita begitu Yesus. Maka semua akan ditambahkan pada kita semua Tuhan. Amin saudara.